춘빌라, 연쇄방은 첫 번째 피해 장소잖아. 네. Ternyata jasad itu adalah jasad Dojin. Tentunya momen itu adalah momen yang paling menyedihkan bagi siapapun yang berada di sana. Polisi menduga bahwa kedua kebakaran itu bukanlah kebakaran berantai karena waktu terjadinya secara bersamaan. Anna mencurigai bahwa ada orang lain yang berada di dalam gedung itu selain Dojin. Ia menemukan tabung oksigen Dojin masih berisi oksigen, tapi saat Dojin ditemukan ia tak memakainya. Ia curiga bahwa ada orang lain yang melepaskan masker oksigen Dojin. Kisu juga berkata bahwa Dojin memberitahunya tentang lambang bintang itu. Dengan semua bukti itu, Detektif Jin berpendapat bahwa kasus itu bukanlah kasus kebakaran biasa, melainkan pembunuhan berencana. 사건 단순 사고사 아닐 가능성. Detektif Jin juga melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Dojin. Dr. Yun bahkan harus menyiapkan mental sebelum memeriksa jasad Dojin. Melihat kondisi Dojin, Dr. Yun berkata bahwa Dojin masih bernafas saat api membakar tubuhnya. Ia juga melihat bekas cincin di jari Dojin yang pasti diambil setelah kematiannya. Mereka terkejut saat melihat benda asing yang berada di dalam lambung Dojin. Melihat kondisinya, benda-benda itu dimasukkan ke dalam saat Dojin masih hidup. 사망 직전에 체내로 들어간 거예요. Prosesi pemakaman Dojin akhirnya dilangsungkan. Semua rekan-rekannya mengantarkan Dojin ke peristirahatan terakhir dengan derayan air mata. Songsol yang telah siuman terlihat menangis di makam Dojin ditemani Detektif Jin. Beberapa hari setelahnya, Sol menemukan surat wasiat di dalam loker Dojin. Dulu Dojin pernah berkata, sebagai petugas damkar, ia harus siap jika tak bisa kembali lagi. Maka setiap petugas damkar harus menulis surat wasiat. Sol kembali menangis saat melihat surat yang ditulis untuknya. Dr. Yun akhirnya berhasil mengidentifikasi benda asing yang berada di dalam lambung Dojin. Benda-benda itu adalah bahan-bahan yang sama yang digunakan dalam pembuatan lilin. 싸야, 사건이 해결되겠네. Detektif Moon juga memberitahu Detektif Jin bahwa orang yang ia awasi terekam kamera CCTV berada di lokasi kejadian kebakaran 30 menit sebelum kebakaran terjadi. Matewa terlihat mengunjungi makam ayahnya masih dengan memakai baju tahanan. Di sana juga terlihat sekretaris ayahnya. Setelah dari sana, ia masuk ke sebuah toilet dan menemukan beberapa kapsul. Menurut pengacaranya, jika ia meminum kapsul itu, maka ginjalnya akan rusak. Dengan cepat ia meminumnya dan langsung muntah darah. Sol kembali ke tempat gedung itu terbakar. Ternyata Dr. Yun telah lebih dulu berada di sana disusul Anna. Anna meminta Sol dan Dr. Yun membantunya untuk melakukan rekonstruksi api. Untuk memastikan bahwa ada orang lain di dalam gedung, mereka melakukan eksperimen dengan beberapa lilin seperti yang mereka temukan dalam lambung Dojin. 소이웍스 양초 이지 못하거나요. 양초가 주변 대류에 Mereka menemukan bahwa lilin berbahan parafin membutuhkan waktu 1 jam untuk meleleh. Jika ia diletakkan di sebuah jerigen milik militer yang berisi bensin, ia akan menimbulkan ledakan yang cukup hebat. Songsol mulai memahami situasi saat Dojin meninggal. Ia yakin bahwa Dojin tahu tentang lilin-lilin itu dan memilih untuk memadamkannya. Karena jika ia membiarkannya, maka ledakan yang besar akan terjadi dan petugas damkar yang ada di sana pasti akan mati. Setelahnya Dojin bisa saja keluar, tapi Dojin memilih untuk tetap berada di sana untuk mengamankan bukti. Ia menyimpan lilin itu di tempat yang paling aman, yaitu tubuhnya. Dengan kata lain, Dojin mengorbankan nyawanya agar kasus ini bisa terpecahkan.
만약 도진 선배가 양초를 끄지 않았다면 더 많은 사상자가 생겼겠죠. Di saat yang sama, detektif Chin terlihat mendatangi Bu Kepala. Ia menunjukkan foto bahwa Bu Kepala terlihat berada di lokasi kebakaran 30 menit sebelumnya. Selain itu, ia juga tertangkap CCTV mengunjungi Chung Miltred. Bu Kepala mengaku bahwa ia pergi ke Chung Miltred untuk mengambil barangnya yang tertinggal karena kebetulan area itu adalah bekas tempat tinggalnya. Ia juga mengaku bahwa ponselnya telah hilang sebulan yang lalu. Pernyataan Bu Kepala diperkuat oleh hasil eksperimen Songsol dan yang lainnya. 1차 발화를 위한 장치를 그리고 가장 먼 서쪽에는 양초가 타고 있는 동안 지하 상가로 가서 이게 공범 없이도 혼자서 동시 화재를 낼 수 Jang Do-ha terlihat mengunjungi makam Dojin. Tak lama setelahnya, ia pergi ke tempat militer dan mengatakan bahwa hilangnya beberapa jirigen milik mereka berkaitan dengan kebakaran berantai yang tengah terjadi. Pimpinan pasukannya terlihat marah mendengarnya. Ia menganggap kasus pencurian itu adalah hal yang sepele. 그리고 방화 사건하고 이게 무슨 상관이야? Tepat saat itu, seorang pria terlihat mengendarai mobil membawa jirigen yang dimaksud Do-ha. Dalam mobil pria itu juga ada lambang bintang, persis yang selalu ditemukan di lokasi kebakaran. Dr. Yun memberitahu detektif Chin bahwa lilin-lilin dalam lambung Dojin adalah lilin yang biasa digunakan untuk upacara keagamaan. Ia juga mengirim alamat pabrik yang membuatnya. Detektif Chin dan Myung-Pe langsung pergi ke pabrik itu. Di perjalanan, Detektif Chin kembali teringat dengan ucapan Dojin bahwa Dojin menyukai Songsol. Ternyata Detektif Chin lah yang telah mengambil cincin milik Dojin dan menyematkannya di jari Songsol. Menurut pemilik pabrik, ada seseorang yang memesan lilin dalam jumlah yang banyak dan juga bentuk yang berbeda. Beberapa hari yang lalu, pria itu juga memesan 30 lilin yang bisa bertahan selama 8 jam. Setelah melihat alamat pemesan, ternyata alamat orang itu berada di Villa Duchun, tempat pembakaran pertama terjadi. Anna juga menemukan identitas pria yang bernama Yang Sangman itu. Mereka juga sangat yakin bahwa Sangman adalah orang yang diselamatkan Songsol. Di saat yang sama, Songsol yang berada di dalam rumah Dojin menemukan foto Dojin sedang berpose dengan Bu Kepala dan juga Sangman. Sol yang masih belum mengingat Sangman memutuskan untuk membawa foto itu. Tanpa diduga, Sangman berada di dalam lift yang ada di depannya. Sialnya, Sangman melihat Sol membawa fotonya. Sol segera menghubungi detektif Chin, tapi ia terlambat karena Sangman telah memukulnya dengan palu. Sangman kemudian menelpon Bu Kepala dan meminta untuk bertemu. Anna juga berhasil mendapat informasi bahwa Sangman adalah mantan petugas damkar yang juga mantan suami Ibu Kepala. 게다가 이 사람 태원소방서 소방관 출신이에요. Detektif Chin tak bisa melacak keberadaan Sangman karena ponsel Sangman telah mati. Mereka kemudian pergi ke rumah Sangman dan menemukan bagan rencana pembakaran yang akan Sangman lakukan. 8번째 지금 준비 중인 거고. Dalam bagan itu, mereka tahu target Sangman berikutnya. Mereka segera pergi ke tempat itu dan memberitahu tim penyelamat untuk segera datang ke sana. 본부차 출발합니다. Sangman dan Bu Kepala terlihat berada di atap gedung tempat target pembakaran selanjutnya. Ia lalu bercerita bahwa hari itu adalah tepat 10 tahun setelah peristiwa mengenaskan yang pernah dialami petugas damkar Taiwan. Ia mengingat kembali saat kelima rekannya tewas terjatuh dalam kobaran api. Sejak saat itu, Sangman menyalahkan dirinya. Ia juga mengaku sebagai pelaku pembakaran berantai itu. 그래, 전부 나였어. Ia lanjut bercerita alasan membunuh Cho Il-jun. Dulu setelah peristiwa kebakaran itu, Sangman masih terus berduka atas kematian rekan-rekannya. Tapi Cho Il-jun menganggap kasus itu dengan remeh dan bahkan berusaha menutupnya. Ia yang kesal bahkan menyerang Cho Il-jun hingga membuatnya dikeluarkan dari tim damkar.
Motif Sangman melakukan semua pembakaran adalah agar orang-orang tidak melupakan peristiwa yang telah merenggut nyawa rekan-rekannya. Ia yakin semua rekan-rekannya yang tewas kini telah menjadi bintang di langit, tak terkecuali Dojin. Ia berkata bahwa inilah saatnya bagi dirinya dan Bu Kepala untuk menyusul mereka. Ia tak tahan melihat Dojin dan Bu Kepala yang terus berjuang memadamkan api, tapi tak ada seorang pun yang mengingat perjuangan mereka. 진정한 하늘의 별이 되게 해줘. 넌 그냥 괴물이야. Detektif Jin dan yang lainnya akhirnya sampai di gedung. Tak disangka Doha dan pasukan penjinak bahan peledak juga ada di sana. Doha menjelaskan bahwa sebuah detonator telah dicuri dan detonator itu terdeteksi berada di sekitar tempat itu. Ternyata alasan Doha datang ke Seoul untuk menangkap si pencuri. Ia juga mengamati kebakaran berantai itu karena kebakaran itu terlihat mencurigakan, hingga ia mulai yakin bahwa pencurian itu berhubungan dengan kebakaran. 이번 절도 사건하고 분명 무슨 관계가 있어. Detektif Jin yang telah sampai di ruangan CCTV menyadari bahwa lift telah berhenti beroperasi. Menurut petugas, keadaan itu telah terjadi pada pukul 6 malam. Detektif Jin yakin bahwa semua itu adalah ulah Sangman. Saat itu sudah jam setengah 2 pagi, maka mereka hanya punya waktu 30 menit lagi sampai lilin yang dibawa Sangman meleleh habis. Tim penyelamat segera mengevakuasi penghuni di setiap lantai, sementara tim militer masih terus mencari keberadaan bom itu. Jisoo kemudian berpikir bahwa jika pelaku ingin membuat kebakaran yang besar, maka seharusnya pelaku memulai titik api dari dalam lift. Karena jika lift terbakar, maka kebakaran akan menyebar dengan cepat. Setelahnya mereka segera pergi ke lift. Saat hendak membuka pintu lift, Song Sol yang berada di dalam melarang untuk membukanya. Ia berkata bahwa ada bom di dalamnya yang terhubung dengan sebuah jirigen melalui kabel. Tim Jihandak berusaha membuka lift secara perlahan, sementara detektif Jin pergi ke atap sesuai dengan bagian rencana Sangman. 송설 옆에 있어. Doha memasukkan sebuah benda kecil seperti kamera untuk mengetahui kondisi dan letak bom berada. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah bom rakitan. Keadaan semakin sulit saat ia yakin bahwa itu adalah bom yang memiliki sensor level. Jika sensor miring atau mendapat getaran, gelembung yang ada di dalamnya akan bergerak dan mengaktifkan sekring, dan setelahnya bom itu akan meledak. 이거 아이디예요. Sol mengatakan bahwa waktu di bom tersebut mulai berjalan. Ia meminta semua orang untuk mulai mengevakuasi diri. Doha juga meminta pada semua orang yang ada di sana melakukan hal yang sama. 전부 데리고 나가! 형 여기 있다고요! Detektif Jin akhirnya sampai di atap dan menemukan Bu Kepala telah pingsan. Sementara Sangman menyiramkan bensin pada tubuhnya dan tinggal menunggu waktu sampai kebakaran itu terjadi. 도진이가 기다린다. Perlahan Doha mulai mencari kabel penghubung bom dan menariknya keluar. Ia kemudian bertanya warna apa yang disukai Sol. Sol menjawab ia menyukai semua warna kecuali merah karena terlalu sering melihat darah. Hanya dengan bermodal keberuntungan, Doha mulai memotong kabel itu. Myung-pil ternyata menyusul detektif Jin ke atap. Ia menggantikan detektif Jin memberikan perawatan pada Bu Kepala, sementara detektif Jin memukul kepala Sangman. Ia kemudian bergegas memadamkan lilin yang telah Sangman nyalakan. Melihat lilin itu mati, Sangman terlihat marah dan menyalakan sebuah korek. Beruntungnya detektif Jin berhasil memadamkan korek itu bersamaan dengan matinya bom yang berada di lift. 장난 끝났어 이 새끼야. Sangman didakwa hukuman mati atas semua kejahatannya. Ia terlihat menangis saat Bu Kepala berkata bahwa meski Dojin telah meninggal, Dojin telah berhasil menyelamatkan sebuah nyawa. Anna memutuskan untuk mengikuti pelatihan di Amerika. Ia memberikan sebuah hadiah pada Myung-pil dan memberikan pelukan perpisahan pada Baekchan.
Sementara itu, Sol terlihat berbicara dengan detektif Jin. Sol mengaku bahwa ia menyukai detektif Jin sejak lama. Namun kini ia tak bisa melanjutkan perasaannya karena merasa bersalah pada Dojin. Detektif Jin juga menyatakan cintanya pada Sol. Sama seperti Sol, ia juga memikirkan Dojin. Ia meminta Sol untuk tidak menangis terlalu lama. 너무 오래 울지 마. Seorang ibu terlihat mengeluh pada petugas keamanan saat melihat tiang penanda parkir yang telah roboh. Bahkan kata-kata wanita itu terdengar sangat kasar. Ia juga tak melarang anak kecil yang berada di sampingnya untuk mengikuti kata-katanya. Setelah kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan bangkai kucing kesayangannya yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ia bahkan menangis dan mengutuk pembunuhnya dengan kata-kata buruk. Myung-pil terlihat sampai di sana dan memperlakukan bangkai kucing itu seperti korban pembunuhan. Ia juga mengatakan pada Baek-chan bahwa ia bertetangga dengan wanita itu. 이모보다 더한 이모, 동네 이모 반찬 좀. Myung-pil bahkan meminta Dr. Yun untuk mengotopsi bangkai kucing itu. Dr. Yun memotong kuku kucing untuk melihat apakah ada lapisan kulit manusia yang tertinggal di sana. Ia juga memeriksa bekas setrika panas yang melukai tubuh kucing. Ia menemukan zat putih di mulut kucing yang kemungkinan adalah racun. 끝이 세모죠. 다림이에요. 이 고양이 누군가에게 사람의 얼굴을 한 악마가 이 고양이 주변 Detektif Jin terlihat menghadiri upacara pelantikan dirinya menjadi anggota BIN. Tanpa diduga, ternyata Detektif Jin menolak pengangkatan itu dan memilih kembali ke kantor polisi. 국수본에 못 올 것 같습니다. 멤버 오지가 않은데.